Malam itu, angin di desa Margaluyu, Indramayu terasa dingin menusuk tulang. Desa yang biasanya tenang kini dirundung bisikan-bisikan misterius tentang seorang petani bernama Tarmo, yang akhir-akhir ini tingkah lakunya semakin aneh. Tarmo ini adalah seorang suami sekaligus ayah dari dua anak. Hidupnya serba kekurangan dan sawahnya yang dulu luas kini gersang tak menghasilkan apa-apa. Setiap malam ia duduk di beranda menatap bintang sambil mengisap rokok kretek dengan wajahnya yang penuh kemuraman. Namun suatu malam segalanya berubah. Malam itu Tarmo didatangi seorang lelaki tua berjanggut putih yang merupakan Mbah Suradipa, orang yang terkenal sebagai dukun sakti di desa itu. Berdiri di depan pintu rumah Tarmo. Tarmo yang awalnya ragu akhirnya mempersilahkan tamu itu untuk masuk. Di dalam rumah yang remang-remang dengan suara pelan namun tajam, Mbah Suradipa berkata, "Tarmo, aku tahu kau sedang terpuruk. Panenmu gagal, keluargamu kelaparan, tapi aku punya jalan keluar untukmu." Tarmo yang awalnya curiga akhirnya menegakkan tubuhnya, matanya penuh harap. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Sawah saya tak lagi memberi hasil. Hutang pun menumpuk. Istri dan anak-anak saya sudah tidak bisa makan enak selama berbulan-bulan." Mbah Suradipa memandangi Tarmo dengan tatapan tajam. "Naiklah ke Gunung Cermai. Di sana, di bawah pohon jati tua, kau akan bertemu dengan sosok yang bisa memberikan segalanya. Seperti panen melimpah, harta yang berlimpah. Tapi ingat, segala sesuatu pasti ada harganya." Tarmo pun menelan ludah. "Apa yang harus saya bayar, Mbah?" "Dirimu," jawab Mbah Suradipa dengan suara yang begitu pelan namun menusuk. Malam itu juga, tanpa memberitahu istrinya, Tarmo berjalan meninggalkan rumah menuju Gunung Cermai. Angin gunung berdesir pelan seperti membawa suara-suara bisikan dari makhluk tak kasat mata. Tarmo terus berjalan, meski bulu kuduknya berdiri setiap kali ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Setelah berjalan berjam-jam mendaki, Tarmo akhirnya tiba di pohon jati tua seperti yang dikatakan oleh Mbah Suradipa. Pohon itu tampak besar dan tua, akarnya menjulur ke segala arah seperti cakar raksasa. Di bawah pohon itu, Tarmo membakar kemenyan dan menaburkan bunga sesuai arahan Mbah Suradipa. Ia mengucapkan mantra yang diberikan dan suaranya bergetar karena takut. Tiba-tiba bumi bergetar dan dari balik akar-akar pohon muncullah seekor ular raksasa. Mata ular itu merah menyala, tubuhnya bersisik emas dan suaranya mendesis pelan, membuat jantung Tarmo seakan berhenti berdetak. Dalam sekejap, ular itu berubah menjadi seorang perempuan cantik dengan rambut panjang hitam berkilau. Namun, kulit perempuan itu bersisik halus dan matanya yang tajam seperti mata ular. "Kau memanggilku, Tarmo," suaranya lembut namun dingin, membuat darah Tarmo seperti membeku. Tarmo tak mampu berbicara, hanya menunduk gemetar. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya perempuan itu lagi, mendekat dengan langkah gemulai. Sawah saya ingin panen yang melimpah, saya ingin keluarga saya hidup berkecukupan," jawab Tarmo dengan suara gemetar. Perempuan itu tersenyum tipis, namun senyumnya terasa seperti ancaman. "Aku bisa memberikan semua itu, tapi kau harus menjadi milikku, Tarmo. Serahkan tubuhmu dan jiwamu." Tarmo pun terdiam, tubuhnya gemetar hebat, tapi bayangan keluarganya yang kelaparan membuatnya mengangguk. "Saya setuju," katanya dengan suara lirih. Malam itu di bawah pohon jati tua, Tarmo menjalani ritual yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mantra-mantra gaib bergema di udara, sementara perempuan itu menari mengelilingi Tarmo dengan gerakan seperti ular. Tubuh Tarmo terasa dingin, dan ia merasa seolah-olah jiwanya dihisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Sawah Tarmo yang sebelumnya kering kini dipenuhi padi hijau yang subur. Panen kali itu benar-benar melimpah, bahkan jauh melebihi yang pernah ia bayangkan. Tarmo menjadi kaya mendadak, istrinya yaitu Sarni dan kedua anaknya kini bisa hidup nyaman. Namun tak ada yang tahu di balik semua itu. Tarmo mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Setiap malam ia bermimpi berada di sebuah gua gelap bersama perempuan bersisik yang terus memanggil namanya. "Kau milikku, Tarmo, milikku."
Tidak hanya itu saja, rumah Tarmo mulai dipenuhi kejadian aneh. Suara desisan ular sering terdengar di malam hari. Anak bungsunya yang berusia 5 tahun, yaitu Siti, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya dingin seperti es dan ia terus mengigau. Ada ular, besar, ada ular. Sarni mulai merasa ada sesuatu yang salah. Pak, ada apa ini? Kenapa rumah kita jadi begini? Kenapa anak kita sakit seperti ini? Tarmo hanya bisa diam. Ia tahu ini semua akibat ritual yang ia lakukan. Malam itu Tarmo tak tahan lagi. Ia kembali menemui Mbah Suradipa, berharap bisa menghentikan semua kutukan ini. Mbah, tolong saya. Anak saya sakit. Istri saya mulai ketakutan. Suara ular itu terus mengejar saya. Apa yang harus saya lakukan? Mbah Suradipa menatapnya tajam. Tarmo, kau sudah terikat. Ratu ular tidak akan melepaskanmu. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah memberikan sesuatu yang lebih berharga dari dirimu. Apa itu, Mbah? Mbah Suradipa menjawab dengan suara dingin. Keluargamu. Mendengar itu, Tarmo menangis terseduh-seduh. Namun semuanya sudah terlambat. Malam itu saat Tarmo kembali ke rumah, ia menemukan rumahnya dalam keadaan sunyi. Sarni dan kedua anaknya sudah tidak ada. Di lantai hanya ada jejak sisik ular yang berserakan. Dari balik bayangan terdengar suara mendesis. Tarmo berbalik dan di sana berdiri perempuan bersisik itu. Kau milikku, Tarmo, dan keluargamu adalah pengorbanan. Dengan suara tercekik, Tarmo mencoba berteriak namun tak ada yang keluar. Tubuhnya ditarik masuk ke dalam bayangan gelap, menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, warga desa menemukan rumah Tarmo kosong. Sawahnya yang subur kini mengering seperti terserap seluruh energi. Hingga kini tak ada yang tahu kemana Tarmo dan keluarganya pergi. Namun banyak warga bersumpah pernah melihat Tarmo di malam-malam tertentu di sekitar sawahnya yang tak lagi terurus. Tubuhnya setengah manusia setengah ular, merintih memanggil nama anak-anaknya. Cerita Tarmo menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin mencari kekayaan melalui pesugihan. Kekayaan mungkin datang, tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Margaluyu kini menjadi saksi bisu sebuah tragedi mistis yang mengerikan, dan bisikan angin Gunung Cermai tetap membawa rahasia kelam yang tak akan pernah terungkap sepenuhnya.